Hi friend, you ready to hear me ngebangus? Film sniper yang akan saya rangkum hari ini sangatlah wedan. Kenapa begitu? Karena di film ini kita akan diperlihatkan betapa biadabnya seorang sniper yang telah membunuh orang-orang secara membabi buta. Dan yang paling gilanya lagi adalah sniper ini sengaja menjebak seseorang agar dirinya tidak bersalah atas kejadian pembunuhan berantai tersebut. Film yang berjudul Jack Reacher ini akan berfokus kepada seorang mantan militer yang telah dijebak oleh si sniper biadab. Si sniper yang barusan saya ceritain ya bre. Namun tidak semudah itu untuk mengusut kejahatan yang telah si biadab perbuat. Maka Ananda, yaitu Jack, bukan cuman mengungkap kejahatan si sniper biadab. Namun dalam film ini, Jack malah ikut terlibat dalam sebuah konspirasi besar di dalam kasus pembunuhan si sniper biadab itu sendiri. Yang tidak disangka, karena kejadian pembunuhan brutal itu pun, Jack menemukan bukti keterlibatan para pejabat-pejabat negara yang ikut serta dalam pembunuhan sadis tersebut. Gimana? Kalian pusing kan? Yuk, daripada kalian penasaran, kita gas ke alurnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang sniper misterius yang sedang membidik target dari atas gedung. Yang entah apa maksud dan tujuannya, dia tiba-tiba menembak 5 orang warga sipil secara acak dan membuat situasi menjadi panik di tempat tersebut. Setelah melakukan penembakan, petugas kepolisian yang dipimpin oleh seorang detektif bernama Emerson mulai datang ke lokasi titik kejadian perkara yang menurut Emerson, gedung tersebut merupakan tempat si pelaku melancarkan aksinya. Saat dilakukan penyelidikan, si detektif menemukan sebatang selongsong peluru dan sebuah uang koin gopek, yang hal itu membuat pihak kepolisian tidak akan kesulitan untuk menemukan siapa orang di balik semua ini. Singkat cerita, Emerson langsung melakukan scanning pada koin yang telah ia temukan dan terungkaplah jika seseorang yang telah melakukan penembakan tersebut merupakan seorang pria muda bernama James Barr, sehingga pihak kepolisian yang menerima informasi dari Emerson pun langsung ngegerebek orang tersebut di tempat kediamannya. Berhasil menangkap James, mereka langsung menginterogasi orang tersebut, di mana Emerson dibantu oleh seorang jaksa bernama Jaksa Rodin. Dan yang paling aneh adalah wajah dari si pelaku sama sekali berbeda dengan orang yang di awal film tadi, yang entah salah tangkap atau salah sasaran, tapi orang tersebut langsung memberikan sebuah kertas yang bertuliskan Jack Reacher. Hingga akhirnya Emerson dan si jaksa mulai kebingungan akan nama yang sempat ditulis oleh James. Dan karena mereka sama sekali tidak mendapatkan kepastian, akhirnya memutuskan untuk searching di bah Google. Yang dari informasi tersebut, Jack merupakan seorang mantan militer yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Dan itu semua berkat dirinya yang telah berhasil menjalankan misi di berbagai negara. His first trip to the United States was to attend West Point. 4 years later, he ships out for good. Saat mereka ngagibah tentang orang tersebut, tiba-tiba Jack Reacher datang ke hadapan mereka berdua. Yang maksud dan tujuan datang ke tempat tersebut yaitu untuk membantu penyelidikan tentang seseorang yang telah membunuh 5 orang warga sipil sekaligus. Karena di saat itu Jack yakin jika James bukan pelaku yang sebenarnya. Di saat Jack ingin melihat keadaan James, dia malah harus dibuat rewas karena melihat James yang sekarang sudah babak belur. Dan si jaksa Rodin memberitahu Jack jika James telah dihaben oleh para napi saat melakukan perjalanan menuju penjara. Setelah meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba seorang wanita yang merupakan anak dari jaksa Rodin bernama Helen datang menghampiri Jack dan mengaku jika dirinya merupakan pengacara yang akan membela James saat sidang berlangsung. Sehingga Jack yang mendengar hal itu pun sedikit bertanya-tanya kepada wanita tersebut. None you're currently breaking. Fortunately. How does that happen?
Singkat cerita, mereka berdua melanjutkan perbincangan di sebuah angkringan, dan di saat itu Helen terkejut karena seseorang yang ada di hadapannya adalah seorang militer terlatih, sehingga dia pun mempertanyakan apa hubungan Jack dengan James Barr dan kenapa dia ingin menyelidiki kasus penembakan 5 orang warga sipil. You're an idealist. Client conference, nothing we say here can be repeated. Sampai akhirnya Jack mulai mengidharkan jika James adalah seorang mantan militer angkatan darat yang diberi tugas untuk menjadi seorang sniper di saat misi di negara Irak, dan selama bertugas di negara tersebut James sudah banyak membunuh para tentara musuh di dalam peperangan. Yang disitulah jika seseorang tidak bisa mengubah kebiasaan hidupnya, maka dia pun menjadi terlena dengan membunuh orang-orang menggunakan senapan miliknya sendiri. Hingga di suatu hari, ketika James ditugaskan untuk mengintai para mafia di sebuah ruangan, tiba-tiba dia pun langsung menembak mereka semua. Sampai akhirnya, Jack pun mengetahui seluk-beluk tentang si James, dan di saat itu, dia langsung menangkap dan mengancam James agar tidak melakukan hal keji itu kembali. Dan untuk kasus kematian warga sipil, jelas itu bukan ulah dari James, karena tidak mungkin jika si pelaku meninggalkan barang bukti di tempat kejadian perkara. 28 women. So why didn't he go to prison? Setelah menceritakan tentang latar belakang James Barr, kemudian Jack meminta kepada Helen agar mencari tahu latar belakang tentang 5 orang yang telah ditembak mati, karena mungkin saja jika ini menyangkut masalah pribadi. Lead investigator. About to catch a bus out of town. After everything I just told. But you were ready to tell this to the DA. Singkat carios, kemudian Jack pun datang ke titik kejadian perkara, yang di saat itu dia mulai menyelidiki dan membayangkan bagaimana si pelaku menembak mati para korbannya. Namun secara bersamaan, seorang pria yang kita panggil saja Asur mulai mengawasi Jack secara diam-diam dari kejauhan. You have questions about my daughter? Asur yang menyadari jika Jack adalah ancaman bagi dirinya, kemudian dia pun memberitahu atasannya tentang hal tersebut. Tepat setelah malam hari tiba, Jack pun mampir ke sebuah angkringan yang karena Jack terlihat sendirian, dia pun dihampiri oleh seorang wanita seksoi bernama Sandy yang langsung mengajak Jack untuk minum sedikit ciu betot. Akan tetapi, Jack langsung sadar jika tidak mungkin wanita tiba-tiba menghampiri dirinya dan menawarkan untuk digabrug, sehingga Jack pun menyuruh wanita itu untuk pergi. This woman tends to be the one you pay for. Tidak lama setelah itu, kemudian datang 5 orang preman yang mengaku jika mereka adalah teman dari Sandy, karena setelah Sandy pergi, ia mengadu kepada mereka jika wanita tersebut telah dilecehkan oleh Jack, sehingga mereka pun mengajak Jack untuk adu jotos. You done this before? Akhirnya Jack menerima untuk tarung bersama mereka semua. Yang lah anjir, nggak sesusah itu ternyata melawan anak-anak SMP. Selesai dengan itu, Asur yang melihat orang-orang bayarannya kalah pun akhirnya dia pergi dari tempat tersebut, dan secara bersamaan pihak kepolisian datang untuk menangkap mereka. Singkat cerita, di keesokan harinya Jack ditahan oleh pihak kepolisian karena ulahnya semalam, dan di saat yang bersamaan Helen datang untuk kembali membahas tentang 5 orang warga sipil yang telah ditembak mati. Dan dari informasi yang ia dapat, kelima orang tersebut merupakan orang-orang biasa yang tidak ikut anclum dalam bidang politik. If someone followed you at the river today, it was PI then or the DA's office? Sehingga Helen mulai menjelaskan satu persatu korban dari insiden kemarin, yang dari orang pertama merupakan seorang buruh yang mengasuh anak-anak, juga orang kedua adalah seorang ibu-ibu yang merupakan seorang petugas kebersihan, dan yang ketiga serta keempat merupakan seorang manajer dan pekerja biasa. Namun untuk korban yang kelima sedikit menarik karena dia merupakan seorang wanita pemilik perusahaan bernama Colin Archer yang belum lama ini menggantikan posisi suaminya di perusahaan tersebut. Tepat setelah menceritakan latar belakang dari para korban, Jack sedikit menemukan petunjuk dan mulai bermain tebak-tebakan yang dari penembakan tersebut pasti berhubungan dengan salah satu korban, dan alasan si pelaku membunuh lebih banyak korban yaitu untuk menghilangkan motif dan tujuan yang sebenarnya. What do we hope to find? Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Asur yang akan bertemu dengan seseorang di sebuah tempat yang sepi, dan orang tersebut adalah seseorang yang di awal film tadi bernama Charlie. Sehingga datanglah seseorang bos dari mereka berdua bernama Corin, yang tak lain adalah orang yang telah merencanakan pembunuhan 5 orang warga sipil. Maintenance
Hingga di sana, Corin yang mengetahui jika Asur membayar orang-orang untuk menyerang Jack pun, dia marah bebeladagan kepada si Asur karena rencana bodohnya itu akan membukakan jalan bagi Jack untuk menemukan dalang di balik semua ini. Covered up the one mess. You got a knife? Into wearing a dead man's coat. Sehingga untuk menghilangkan barang bukti semuanya, Corin memerintahkan Charlie untuk membunuh si Asur. Singkat cerita, di keesokan harinya Jack yang masih penasaran akan orang yang telah membayar preman pada saat diangkringan, kemudian meminta Helen untuk mengantarkannya ke tempat di mana Sandy bekerja, karena sebelumnya Helen sudah melacak alamat di mana wanita itu sekarang berada. I'll meet you back at the office. No, we Sesampainya di tempat Sandy bekerja, Jack disambut oleh seorang pria yang merupakan teman dari Sandy. Namun orang tersebut mengatakan jika Sandy tidak datang hari ini, sehingga Jack yang tidak percaya pun langsung masuk ke dalam dan menemukan si Sandy yang sedang nyumput. Setelah ngagesek wanita tersebut, akhirnya Sandy pun mengaku jika sebenarnya dia hanya dibayar oleh teman-temannya, yang tanpa tahu jika teman-teman Sandy ingin sekali membuat Jack babak belur, sehingga Jack yang mengetahui jika Sandy merupakan wanita polos, akhirnya dia pun meminta alamat di mana temannya tinggal. Setibanya di tempat tujuan, Jack bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sedang ngahuleng tarik, yang karena si nenek tidak mau menjawab, akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencari para preman tersebut. Setelah Jack berkeliling ke setiap ruangan, dia tidak menemukan teman-teman Sandy di rumah itu. Namun di saat ia akan masuk menuju salah satu ruangan, Jack tiba-tiba ditakol yang membuat terjadinya perkelahian di antara mereka. Meskipun dia berhasil melumpuhkan orang-orang itu, sayangnya Jack tidak mengetahui siapa orang yang telah membayar para preman tersebut. Di malam harinya, Jack kemudian bertemu dengan Helen di tempat dia bekerja dan mulai menjelaskan tentang penyelidikan yang telah ia lakukan. Maka dari itu, Jack mengatakan bahwa tidak mungkin James meninggalkan barang bukti di tempat dia melakukan eksekusi, dan tempat yang ia gunakan untuk menembak pun berhadapan dengan sinar matahari sehingga itu cukup sulit untuk membidik target secara akurat. what exactly are you saying? Di sana Jack juga menambahkan jika James berniat untuk menghabisi kelima orang tersebut, dia pasti akan berdiam diri di atas jembatan karena posisinya sama sekali tidak berhadapan dengan sinar matahari, dan selongsong peluru yang telah ia gunakan pasti aman karena jatuh di dalam mobilnya sendiri. What put me in a coma, Emerson? Not your father had it to be true. Sampai akhirnya mereka mulai kembali melihat data 5 korban dari insiden kemarin, dan Jack yakin jika target yang sebenarnya adalah seorang perempuan pemilik perusahaan Colin Archer. Karena dari data tersebut, perusahaan Colin memiliki musuh yaitu perusahaan Lavender Enterprise. Maka dari itu, mereka menyuruh seorang sniper untuk membunuh wanita pemilik perusahaan Colin. My father was right. Helen, you It finally makes decided you've had enough. Things I see every day. Well, imagine. Setelah mereka menemukan titik terang atas kasus tersebut, akhirnya Jack meminta kepada Helen untuk mencari tahu tentang orang-orang yang sering berhubungan dengan James. Is to present the jury with reasonable. Yeah. Singkat cerita, film berpindah kepada Sandy yang sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan kekasihnya. Namun di saat ia keluar dari apartemen, si belagu Charlie malah menghajar Sandy sampai koot. Both pretty wasted. Beberapa jam kemudian, si detektif dari pihak kepolisian datang dan melakukan investigasi, yang dalam penyelidikannya tersebut, si detektif meyakini jika si pelaku telah memukul korban sangat keras dan membekamnya hingga mati. Di saat itulah Emerson mulai curiga jika dalang di balik kasus kematian ini adalah Jack, karena sebelum kematian Sandy, Jack sempat bertemu dengan Sandy di tempat di mana wanita itu bekerja. Di sisi lain terlihat Jack yang akan berkunjung ke tempat kediaman Sandy pun, dia malah harus dibuat kaget karena ternyata Sandy sudah mati. Dan di saat yang bersamaan, si detektif yang dari awal curiga jika Jack adalah pelaku yang sebenarnya pun tanpa banyak cincong langsung mengejar orang tersebut.
Saat kejar-kejaran berlangsung, tiba-tiba saja Jack malah bertemu dengan si Charlie, sehingga dia pun langsung mengejar dan mencoba menghentikan kendaraannya. Namun usaha tersebut sia-sia karena Charlie berhasil melarikan diri, sehingga Jack harus terus dikejar oleh pasukan keamanan. Dikarenakan pihak kepolisian masih terus mengejar Jack, akhirnya dia pun mempunyai ide dengan langsung keluar dari mobilnya secara perlahan-lahan dan bersembunyi di tengah-tengah kerumunan warga yang sedang menantikan bus. Berhasil meloloskan diri, Jack kembali menghubungi Helen untuk memberitahu jika sekarang dirinya sedang dijebak. Karena setiap kemanapun Jack pergi, pasti selalu ada yang mengikutinya. Sehingga Jack mulai curiga terhadap salah satu dari pihak keamanan ada yang telah berkhianat. Karena sejauh ini, dia tidak bertemu dengan siapapun, terkecuali Helen, Rodin, dan Emerson. Oh, you think, Dad? Fuck you. Singkat cerita, terlihat Jack yang akan melanjutkan penyelidikannya karena dari informasi yang ia dapatkan, James memiliki seorang guru yang sering mengajarkannya menembak. Yang sesampainya di sebuah toko alat persenjataan, Jack bertemu dengan seorang abah-abah bernama Abah Martin. Sampai akhirnya Jack mulai mempertanyakan tentang latar belakang James. Namun di saat itu si abah tidak langsung menceritakan karena takut jika Jack merupakan seseorang yang jahat. Dan untuk memastikan jika Jack adalah orang yang akan membantu melepaskan James, si abah mulai mengetes kemampuan menembak yang dimiliki Jack. Dan jika dia berhasil menembak 4 peluru secara akurat, maka si abah akan menceritakan semua seluk-beluk tentang si James. Akhirnya Jack menerima tantangan yang diberikan oleh si abah dan langsung bergegas pergi menuju lapang tembak. Namun ketika Jack melakukan tembakan pertama, dia meleset dari lingkaran awal dan untuk peluru sisanya, Jack berhasil menembak dengan akurat. Setelah melihat semua itu, akhirnya si abah percanten dan langsung menunjukkan sebuah rekaman CCTV. Yang di dalam rekaman tersebut, Jack langsung mengetahui jika Charlie merupakan dalang di balik penembakan semua ini. Karena dari rekaman itu, terlihat jelas jika James dan Charlie membeli beberapa kotak peluru. Sisi lain kemudian film berpindah kepada Helen yang sedang menjelaskan kepada Rodin tentang penyelidikan yang telah Helen dan Jack lakukan. Namun dikarenakan saat ini Jack merupakan buronan, si jaksa pun tidak percaya akan perkataan yang disampaikan oleh Helen. Karena penjelasan yang disampaikannya ditolak mentah-mentah, akhirnya Helen pergi dan memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Namun di saat Helen akan berpindah lantai, si Emerson tiba-tiba datang yang langsung membuat Helen tak sadarkan diri. Hingga terungkaplah jika seseorang yang telah berkhianat adalah si bongsang Emerson yang juga bersekongkol dengan kelompok Corin. Dan pada saat Jack menghubungi Helen, dia pun rewas karena yang menjawab telepon tersebut adalah Charlie. Maka dari itu jika Jack ingin melepaskan Helen, Charlie pun mengatakan kepada Jack agar datang ke markas kelompok Corin dalam kurun waktu 1 jam. Yang dimana mereka akan mengkambing hitamkan Jack seolah-olah dialah yang telah membunuh Helen. Singkat cerita, Jack pun sampai di markas kelompok Corin. Yang di saat Jack memantau keadaan sekitar, tiba-tiba si abah datang dan memohon kepada Jack agar dia bisa membantu menghabisi pasukan Corin. Karena si abah sendiri tidak terima jika James dijadikan boneka oleh mereka. Sehingga mereka berdua pun membagi tugas dengan Jack yang akan turun dan mendekat ke arah markas. Sedangkan untuk si abah, dia akan mengawasi dari jarak jauh menggunakan sniper miliknya. Ternyata Jack mendekat ke arah markas menggunakan mobil yang sengaja melaju mundur agar terhindar dari serangan. Namun sayang mobil yang ia gunakan harus parem, yang membuat Charlie terus menembak ke arah mobil milik Jack. Sehingga si abah yang posisinya di atas pun langsung menembak ke arah kelompok Charlie. Ternyata tembakan si abah hanyalah kecohan, sehingga Jack yang sudah keluar dari mobilnya pun langsung bergegas menghabisi mereka satu persatu.
Namun lagi-lagi si bongsang Charlie berhasil kabur, sedangkan Jack sendiri dia langsung masuk ke dalam ruangan dan mencari di mana Helen berada, yang ternyata mereka menyekap Helen di kantor pusat tambang, sehingga Jack pun langsung pergi dengan menggunakan mobil gede. Sampai di sana Jack langsung melumpuhkan mereka satu persatu, dan di saat Charlie berkeliling mencari Jack, dia pun disekak dari belakang yang membuat si bongsang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Charlie menantang kepada Jack untuk adu jotos, sehingga Jack pun langsung menghajar si bongsang sampai wafat. Mendengar teriakan yang dikeluarkan oleh Charlie, sontak membuat Emerson panik serta bersembunyi di belakang Helen, dan disinilah momen epik menurut gue. Berhasil melumpuhkan semua anak buah si Corin, kemudian Jack langsung mendekat ke arah orang tersebut, yang sebelum Jack membunuh si Corin, dia sempat mengatakan tentang sejahat-jahatnya manusia tetap akan diberi pengampunan, dan setulus-tulusnya seseorang yang menyebarkan fitnah, maka kematian adalah jalannya. But what happens to you in the meantime? I'm Roden Martin Cash. There's a lot of dead bodies out here. Get her number, let's go. Singkat cerita, di beberapa hari setelah James sadar dari bobo nyenyaknya, Helen dan jaksa Rodin datang untuk memberikan beberapa pertanyaan tentang kasus penembakan 5 orang sekaligus. Dan di saat itu, Helen langsung bertanya apakah benar yang melakukan penembakan tersebut adalah James, sehingga James pun langsung menjawab jika dia telah dijebak oleh Charlie beserta kelompok si Corin, yang karena Charlie tidak mau bertanggung jawab atas pembunuhan berantai tersebut, Charlie kemudian menuduh dengan mengambil sidik jari milik James pada saat dia tidur di dalam rumahnya, dan peluru yang ditemukan di titik kejadian perkara pun itu sama milik James karena Charlie juga sempat mengambil peluru milik James di rumahnya, sehingga dapat disimpulkan jika si bongsang Charlie telah memakai identitas orang lain seakan-akan James lah yang melakukan itu semua. Setelah James menjelaskan semua kejadian itu, Helen kemudian bertanya kembali tentang kenapa pada saat James diinterogasi, ia sempat menulis kata Jack Reacher, sehingga James pun langsung menjelaskan jika dia sebenarnya hanya ingin meminta pertolongan kepada Jack agar kasus tersebut bisa ditangani dan dapat diselesaikan. Sehingga untuk tujuan Charlie menembak para warga sipil yaitu karena dia menerima perintah dari atasannya yaitu Corin, dan tujuan si aki-aki Corin memerintahkan Charlie untuk membunuh orang-orang tersebut untuk menumbangkan perusahaan musuhnya. Karena dari kelima korban tersebut ada salah satu korban yang ternyata orang itu adalah pemilik perusahaan yang bermusuhan dengan perusahaan milik si aki-aki Corin. Maka dari itu Corin sengaja membunuh pemilik perusahaan tersebut agar perusahaan musuhnya bisa ditumbangkan dan hanya satu perusahaan yaitu milik si Corin. Dan ternyata si Corin sengaja menyuruh si Charlie membunuh kelima orang sekaligus agar kasusnya sulit untuk dipecahkan. Sampai akhirnya Helen sadar jika penjelasan yang pernah Jack ceritakan sama persis dengan perkataan James Barr. Dan film Jack Reacher pun selesai.